guys, kembali lagi di YouTube channel Papa. Oke guys, sebelum mulai video ini jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe dan share banyak-banyak. Oke guys, selamat menyaksikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala cinta kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami telah memulai jalan dengan hidup kami, karena Kau memberkati Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan setiap anak sekolah minggu yang melakukan ibadah Tuhan pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Engkau bersertai mereka Tuhan dan Kau lindungi mereka. Tuhan Yesus, anak sekolah minggu yang bertahun dalam minggu ini maupun di minggu yang akan datang, karena pesertaan mereka Tuhan, Kau berikan umur yang panjang, kesehatan, kepintaran yang daripada-Mu. Kau berkati juga Tuhan setiap orang tua dan anak sekolah minggu. Kau berkati Tuhan, Kau berikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan kami di minggu sekolah minggu yang bertugas hari ini, karena Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kepada kami umur yang panjang, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, kami dapat berkumpul di gereja ini untuk melakukan ibadah bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Tapi kami yang tidak percaya Tuhan, di waktu yang akan datang, kami akan bisa berkumpul kembali untuk melakukan ibadah seperti biasanya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami dan manusia yang berdosa, dan Kau menghapuskannya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND nomor 15. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk kepada ayat bulanan kita. Ayat bulanan di bulan November yang tertulis dalam kitab Kamus pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Adik-adik sekolah minggu dihafal ya. Shalom, terima kasih.
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, disiapkan Alkitabnya. Kita berdoa dulu. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan kepada semua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini akan menerima firman-Mu. Berkatilah dengan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu agar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita dari Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Udah ketemu? Ina akan bacakan. Mari dilihat di Alkitab masing-masing ya. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sehat ya adik di rumah masing-masing ya. Tuhan berkati kita semua sehat ya. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, anak-anak sekolah minggu harus siap mendengar nasihat perkataan orang tua. Nah, mendengar nasihat perkataan orang tua. Kenapa? Kenapa kita harus mau mendengar orang tua kita? Karena orang tua kita itu adalah orang yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dianugerahi Tuhan untuk mendidik, membesarkan kita ketika dilahirkan di dunia ini agar menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi kebanggaan orang tua, yang akan menjadi berkat bagi sesama. Jadi dikatakan di sini mau mendengar perkataan. Mendengar itu pakai apa? Pakai tangan kah? Pakai mulut kah? Pakai apa deh sekolah minggu? Pakai apa? Pakai telinga. Makanya telinga dipakai untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan. Telinga juga bisa mendengar suara. Tapi khotbah hari ini mengatakan dengarlah perkataan orang tua kita. Dengan mendengar perkataan orang tua, berarti kita menghormati orang tua kita. Nah, mari sama-sama dulu bilang titah kelima. Ingat ya, pasti ingat. Semua sekolah minggu, kali tanya titah kelima pasti semua tahu. Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, bagaimana cara menghormati orang tua yang diinginkan Tuhan? Itu tadi, mendengar perkataannya lalu mau melakukan. Nggak hanya didengar, kalau didengar tidak dilakukan nggak berguna. Tapi didengar lalu dilakukan. Ketika kita mau melakukan perintah orang tua, artinya kita juga sudah melakukan firman Tuhan. Karena orang tua itu pasti selalu menasihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Tidak ada orang tua yang memberikan nasihat yang tidak baik. Jadi anak-anak yang mau mendengar perintah orang tua, nasihat orang tua, hidupnya itu akan terarah dengan baik. Hidupnya terarah dengan baik. Dia akan menjadi anak-anak yang membawa terang di hari akan datang. Dia akan menjadi anak-anak yang berguna. Dia akan menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain.
Ya, makanya anak-anak sekolah minggu kalau dibilang, kenapa kau harus menghormati orang tua? Kenapa kau harus mendengar orang tua? Karena orang tua itu pasti menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi sekolah minggu ya, kalau dibilang tadi ada juga ternyata anak-anak yang jalannya jalan kefasikan. Apa itu jalan kefasikan? Jalan kefasikan itu jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Orang berjalan di jalan yang benar sebelah kanan, dia berjalan di jalan yang tidak benar sebelah kiri, dia belok sana belok sini, dia tidak mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Anak-anak yang jalannya fasik sekolah minggu, anak-anak yang tidak mau mendengar orang tua, itu masa depannya nggak bagus. Di sekolah pun nggak bagus. Karena apa? Dia nggak mau mendengarkan orang tua. Perkataan orang tua yang mana yang pertama harus didengar sama anak-anak sekolah minggu? Perkataan orang tua sehari-hari di rumah kita. Contoh ya, contoh misalnya orang tua bilang, makan, ayo makan dek, makan nih ya, keluarga sekolah minggu ya. Nah lalu orang tua bilang, ayo buat doa dulu si abang, buat doa harus mau, buat doa dulu si adik harus mau. Apalagi misalnya dibilang orang tua, dek belajar, harus mau mendengarkannya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi jangan kalau bilang, dek ayo berdoa, mama aja yang berdoa. Dek ayo belajar, malas aku belajar. Jangan seperti itu. Jadi nasihat orang tua harus didengarkan, karena itu akan menjadi jalan bagi kita menuju kepada kehidupan masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang menghormati orang tuanya. Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang mau mendengar nasihat orang tuanya. Tuhan Yesus tidak senang sama anak-anak yang sukanya melawan, yang sukanya bandal, disuruh apa aja nggak mau, taunya hanya melawan aja. Tuhan Yesus nggak senang sama anak-anak sekolah minggu yang seperti itu. Jadi harus jadi anak-anak yang mau mendengar apa kata orang tua. Karena nasihat orang tua itu kebaikan yang bersumber dari firman Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam iman kita dengan baik. Ya, sekolah minggu ya, selalu pilih yang terbaik. Seperti lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia itu ada dua jalan. Jalan yang mana? Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu jalannya api. Artinya itu adalah keinginan anak sekolah minggu yang bandel. Enak, main-main aja, melawan aja, enak. Tapi akhirnya masa depannya nggak bagus. Nah, jalan yang sempit itu jalannya Tuhan. Memang susah belajar, pelajarannya susah. Disuruh berdoa itu susah memang, tapi masa depannya menjadi baik. Dia menjadi anak yang terarah, yang mau dituntun, yang mau diarahkan. Ya, jadi harus dipilih ya dari sekolah minggu ya. Kita harus pilih jalan yang benar supaya kelak menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, supaya menjadi kebanggaan setiap orang tua kita, menjadi berkat bagi sesama, terutama memuliakan nama Tuhan Yesus kita yang sudah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk firman-Mu yang telah kami terima di ibadah anak sekolah minggu pada hari Minggu ini. Engkau mengatakan agar kami mau mendengarkan nasihat, karena kami percaya nasihat dari para orang tua kami itu juga adalah firman Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran, supaya kami menjadi anak-anak terang di tengah-tengah hidup kami ini. Berkati Tuhan agar semua anak-anak-Mu mau mendengar setiap nasihat itu, bertumbuh menjadi anak yang baik budi, menjadi anak yang kebanggaan, menjadi berkat utama memuliakan nama-Mu. Kami percaya juga Engkau berkati setiap pendidikan semua anak sekolah minggu, karena mereka bertumbuh dengan sehat. Jauhkan Bapa dari mereka sakit penyakit mara bahaya, biarlah mereka bertumbuh dengan sukacita. Kami juga mohon berkati semuanya orang tua dari anak-anak sekolah minggu, sehat panjang umur, Tuhan berikan hikmat untuk mendidik semua anak-anak sekolah minggu agar berjalan tetap di jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kakak-kakak sekolah minggu yang melayani, Tuhan berikan kesehatan, semangat, sukacita, hikmat, agar pelayanan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita bagi anak-anak sekolah minggu yang beribadah masih di rumah masing-masing.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, wilayah kami Rengat Riau, negara kami Indonesia, bahkan dunia ini. Tuhanlah yang memberkati dan melindungi kami senantiasa. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19, agar kami boleh kembali bersekutu di gereja ini dan melanjutkan kehidupan kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. 3